Hai, balik lagi di channel A Math Diary. Jadi, di video-video sebelumnya aku sempat bahas salah satu soal mengenai deret teleskopik, tapi soalnya adalah soal LMNAS UGM yang ke-26. Nah, hari ini aku mau ajak kalian buat kenalan dulu apa itu deret teleskopik dan deret teleskopik itu yang bagaimana sih gitu. Oke, jadi kita kenalan dulu ya sama deret teleskopik. Nah, berdasarkan namanya, teleskopik itu artinya having or consisting of concentric tubular sections designed to slide into one another. Jadi dia itu terdiri dari tabung-tabung yang konsentris dan didesain bisa meluncur ke bagian tubular-tubular yang lain. Jadi kayak masuk ke tabung-tabung yang lain gitu, kayak teleskop beneran. Jadi yang bagian-bagian yang lain itu nggak kelihatan, sehingga yang kelihatan itu paling ujung-ujungnya doang gitu. Nah, itu yang disebut dengan teleskopik. Nah, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai dari min 1 kurang min 1 pangkat 1 kurang min 1 pangkat 2 dikurang min 1 pangkat 3 dikurangin dan seterusnya sampai dikurangin min 1 pangkat 2020. Buat ngerjain soal ini, aku harap kalian udah tahu dan paham tentang urutan operasi bilangan dulu ya. Biasanya kan kalau di SD kita dikasih taunya urutan operasi bilangan itu yang pertama adalah kali bagi dulu, terus abis itu baru tambah kurang kan. Nah, sebenarnya sebelum itu ada dua lagi. Jadi urutannya itu yang betul adalah PEMDAS. PEMDAS itu P itu parentesis atau tanda kurung, yang kedua eksponen atau pangkat, yang ketiga MD. MD itu multiplication division, berarti kali sama bagi. Baru yang keempat AS, jadi addition sama subtraction, penjumlahan dan pengurangan. Jadi yang pertama kita lihat dulu kurung. Nah, di sini dalam kurungnya walaupun ini ada tanda kurung, tapi di sini tanda kurungnya bukan untuk operasi, melainkan untuk menunjukkan tanda minus 1. Jadi yang kita lihat bukan tanda kurungnya. Jadi kita lihat yang kedua, yaitu pangkat. Di sini kan juga ada pangkat nih. Jadi kita lakukan operasi pangkatnya dulu. Oke, dari yang pertama ini min 1 nggak ada pangkatnya, jadi kita tulis lagi min 1. Kemudian dikurangin sama min 1 pangkat 1. Negatif, kalau dipangkatin sama ganjil, maka hasilnya juga negatif. Jadi min 1 lagi. Kemudian dikurang negatif 1 pangkat 2. Nah, di sini pangkatnya adalah genap. Jadi pangkatnya itu genap, maka hasilnya adalah positif. Jadi min 1 pangkat 2 artinya hasilnya 1. Dikurangin negatif 1 pangkat 3. Karena pangkatnya ganjil berarti negatif lagi. Kemudian dan dikurangin seterusnya. Kurangin lagi min 1 pangkat 2019 berarti min 1. Kurangin negatif 1 pangkat 2020 genap pangkatnya berarti hasilnya 1. Sekarang kita sederhanain lagi. Pertama min 1. Min ketemu min jadi plus 1. Kemudian ini min 1 lagi, min ketemu min lagi jadi plus 1, dikurangin dan seterusnya. Terus di sini jadinya plus 1, kemudian min 1 lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ada min 1 sama plus 1. Ini kan saling menghabiskan nih. Min 1 plus 1 habis. Min 1 plus 1 habis lagi. Nanti di sini akan banyak min 1 plus 1. Jadi setiap ada min 1 plus 1 dia habis. Jadi plus 1 yang di sini akan habis sama min 1 yang di depannya.
Kita lihat polanya ya, min 1 plus 1, min 1 plus 1, min 1 plus 1. Jadi sisanya adalah min 1 yang terakhir aja. Nah, ini sesuai dengan kayak deret teleskopik tadi, dia jadi saling menghilangkan, slide into one another. Jadi kayak saling menghabiskan gitu. Jadi tinggal sisanya yang di ujungnya aja, yaitu min 1. Jadi jawaban soal ini adalah min 1. Tuh. Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua, tentukan nilai dari setengah tambah 1/6 tambah 1/12 tambah 1/20 tambah 1/30 dan seterusnya sampai 1/9.900. Nah, buat soal yang kedua ini kalian mesti bisa lihat polanya ya. Oke, kalau kalian udah tahu polanya itu bakalan mudah banget. Nah, di mana sih polanya? Polanya itu ada di penyebutnya. Jadi di penyebutnya ini kita bisa ubah, di setengah itu kita bisa ubah jadi 1/1 kali 2 tambah 1/6 itu bisa kita ubah jadi 1/2 kali 3. Kalau 1/12 bisa kita ubah jadi 1/3 kali 4. 1/20 itu 1/4 kali 5 dan seterusnya ya. Kalau yang terakhir berapa? 1/99 dikali 100. Nah, kalau polanya gini, kita bisa melihat kalau 1/1 kali 2 itu bisa kita ubah jadi kayak yang ini. 1/1 kali 2 itu kita bisa ubah jadi 1/1 dikurangin 1/2. Oke, kalian boleh coba ya, apakah 1 atau 1/1 kalau dikurangin setengah hasilnya setengah enggak? Sekarang yang kedua, 1/2 kali 3 itu bisa juga diubah jadi 1/2 dikurangin 1/3 tambah 1/3 kali 4 bisa diubah jadi 1/3 dikurangin 1/4. Lanjut lagi, 1/4 kali 5 nya kita bisa ubah jadi 1/4 dikurangin 1/5 dan seterusnya. Nanti yang terakhir itu berarti 1/99 dikurangin 1/100. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada yang bisa saling habis atau saling menghabiskan. Jadi min setengah yang ada di sini bisa kita habiskan dengan plus setengah yang ada di sini. Jadi kita bisa coret ini, kemudian min 1/3 dengan plus 1/3, min 1/4, nanti min 1/5 nya bakalan ada plus 1/5. Sama juga kayak yang terakhir, plus 1/99 di sini, nanti di depannya ada min 1/99. Jadi ini bisa dicoret sama yang depannya. Sehingga yang tersisa adalah yang paling depan sama yang paling belakang aja. Jadi sisanya 1/1 dikurangin 1/100. Atau bisa juga kita jadikan kayak ngerjain operasi pada bilangan pecahan ya. Jadinya 99/100 gitu. Jadi untuk soal kayak gini kita pecahin masing-masing pecahan menjadi 2 pecahan, yaitu kayak setengah kita pecah jadi 1 dikurangin setengah, 1/6 itu dipecah jadi setengah dikurangin 1/3,
dan seterusnya sehingga bisa saling dihabiskan. Dan yang tersisa hanya bagian ujung-ujungnya aja. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke pengembangannya dari soal ini. Jadi soal ini itu bisa dimodifikasi ke bentuk soal yang lain. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Di soal ketiga ini, soalnya mirip banget kayak yang tadi, cuma ada bedanya. Jadi kalau yang tadi kan 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 gitu kan. Kalau yang ini, di penyebutnya itu ada beda gitu loh. Jadi penyebutnya 1 per 1 kali 3, 1 per 3 kali 5, 1 per 5 kali 7, 1 per 7 kali 9. Jadi setiap perkalian penyebutnya itu yang di bawah itu beda 2, mempunyai selisih 2 angka. 1 ke 3 itu kan bedanya 2 angka kan. 3 ke 5 bedanya juga 2 angka gitu. Nah, kita lihat apakah ini juga bisa kita pecah jadi kayak tadi. Apakah 1 per 1 kali 3 bisa dipecah menjadi 1 kurangin 1/3? Bisa nggak? Oke, kita tahu 1 kurangin 1/3 itu sama dengan 2/3 kan? Kita lanjut lagi cek yang kedua, yang term yang kedua. 1 per 3 kali 5 apakah bisa diubah jadi 1/3 kurangin 1/5? Oke, ini hasilnya menjadi 2 per 15, bukan 1/15. Bagaimana dengan yang selanjutnya lagi? 1 per 5 kali 7 bisa kita ubah menjadi 1/5 dikurang 1/7 atau enggak? Kalau kita cek, maka hasil pengurangan ini adalah 2 per 35. Sedangkan di sini 1 per 5 kali 7 hasilnya 1 per 35. Kalau kita lihat yang selanjutnya juga, misalnya 1 per 7 dikurangin 1 per 9, maka hasilnya juga akan menjadi 2 per 63. Nah, sedangkan yang kita pengen itu bukan 2 pembilangnya, tapi 1. Biar menjadi 1 gimana sih? Betul, ini mesti kita kaliin sama setengah. Ini kaliin setengah. Jadi setengah kali 1 dikurangin 1/3 atau setengah kali 2/3 jadinya bakalan sama dengan yang di soal itu. Nah, buat ngerjain soal yang ini berarti kita nggak bisa langsung menggunakan cara yang sama persis kayak nomor 2. Jadi kita harus memberikan sedikit modifikasi. Modifikasinya yaitu dengan mengalihkan setengah terlebih dahulu. Di setengah kaliin 1 dikurangin 1/3 tambah setengah kali 1/3 kurangin 1/5 tambah setengah lagi kali 1/5 kurang 1/7 dan seterusnya tambah setengah kali 1/2019 kurang 1/2021. Di sini kan semuanya ada setengah nih. Maka untuk angka selanjutnya kita keluarin dulu setengahnya. Jadi setengah kali 1 min 1/3 tambah setengah ini kita nggak masukin lagi tapi langsung ke 1/3 kurang 1/5 tambah 1/5 kurang 1/7 tambah seterusnya tambah 1/2019 dikurangin 1/2021. Sehingga nanti hasilnya setengah dikali sama, nah yang ini kan saling habis nih teleskopik, sampai yang plus 1/2019 nya habis, sehingga yang tersisa yaitu yang ujung depan 1 sama yang belakang min
1 per 2021. Jadi hasilnya setengah dikali 1 kurangin 1 per 2021 itu hasilnya 2020 per 2021. Jadi hasilnya 1010 per 2021. Oke, jadi itu soal terakhir dari deret teleskopik yang aku mau bahas kali ini. Mungkin next time aku bakalan lanjutin lagi untuk soal-soal yang mungkin agak sedikit susah. Tapi sebelum itu, aku mau kasih challenge buat kalian. Jadi, kalian bisa kerjain soal yang ini buat latihan kalian ya. Oke, kalau kalian mau tahu jawabannya, silahkan chat di komen. Nanti aku bakalan respon buat jawabannya ke kalian. Oke, sekian dulu video kali ini. Next time aku akan upload lagi video-video pembahasan soal selanjutnya dan juga materi-materi matematika lainnya ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian ya. Thanks for watching.